Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Pada video ini kita akan belajar tentang aplikasi tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di video sebelumnya kita udah belajar tuh tentang tekanan zat padat, cair, dan gas. Pada video ini kita akan membahas tentang aplikasi-aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita lihat contoh gambar nih. Kira-kira ini gambar apa ya? Ya, ini gampang lah ya. Ini adalah gambar mobil yang dicuci. Dan coba lihat tuh, di mobil yang satunya dia bisa terangkat ke atas loh. Padahal mobilnya berat kan? Nah, ternyata menggunakan alat tertentu, mobil ini bisa diangkat ke atas. Ya. Nah, gimana caranya? Nah, jadi prinsip kerja alat yang digunakan ini itu masih erat kaitannya dengan prinsip tekanan. Ya. Nah, prinsip yang digunakan adalah hukum Pascal. Jadi bunyi dari hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Nah, jadi maksudnya gimana tuh? Nah, kakak kasih contoh tadi mesin hidrolik, bentuk fullnya itu sepertinya kayak gini. Nah, jadi ada dua silinder. Di dalam silinder tersebut ada suatu cairan yang tertutup, ya. Nah, ketika di silinder yang kecil itu ditekan dengan suatu gaya dorong F1, ya, dia akan menghasilkan tekanan P1. Oke. Nah, tekanan ini akan diteruskan ke silinder yang besar, yang sama besar hasilnya, kita beri nama P2. Jadi nilainya P1 sama dengan P2. Nah, P ini adalah tekanan. Kalau kita ingat rumus tekanan itu di zat padat, P sama dengan F dibagi A. Jadi nilai P1 bisa kita tuliskan F1 per A1, sedangkan P2 itu adalah F2 per A2. Nah, jadi inilah rumus yang dipakai di hukum Pascal tentang mesin hidrolik tadi, di mana F1 itu adalah gaya dorong yang diberikan di penampang kecil. Oke, F2 ini adalah, kalau kita lihat di sini, itu adalah di penampang besar tempatnya beban si mobil, berarti menunjukkan berat bebannya, ya, satuannya Newton. A1 luas penampang kecil dan A2 adalah luas penampang yang besar. Jadi kalian catat rumusnya dan dihafalkan. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke, paham ya? Nah, kalau udah tahu rumusnya dan pengertiannya, kita akan membahas tentang aplikasinya apa saja sih hukum Pascal ini selain dari mesin hidrolik. Ternyata aplikasinya ada lagi ya. Salah satunya adalah dongkrak hidrolik. Nah, misalkan nih ayah kalian di jalan tiba-tiba banyak kempes atau bocor ya, berarti kan harus diganti. Nah, untuk mengganti mobil berarti mobilnya ini harus diangkat sedikit agar lebih mudah untuk mencopot dan memasang bannya ya. Jadi kira-kira apa ya alat yang dibutuhkan? Benar, alat yang dibutuhkan adalah dongkrak hidrolik. Nah, ternyata dongkrak hidrolik ini prinsip kerjanya hampir sama kayak mesin hidrolik. Seperti ini. Jadi dia juga punya dua silinder, silinder kecil sama yang besar. Di yang kecil dikasih tuas, ketika tuas ini nanti ditekan, ya, maka nanti cairan yang ada di dalam dongkrak itu akan mendorong silinder yang besar. Nah, silinder yang besar ini adalah tempatnya mobil ya. Jadi ada ditatakin di bawahnya mobil sehingga mobilnya bisa naik terangkat. Nah, kalau mobilnya naik berarti lebih mudah ya dalam melepas dan memasang bannya. Jadi kayak gitu. Jadi sangat berguna sekali ya adik-adik ya hukum Pascal ini. Nah, selain dongkrak hidrolik, ada juga yang lain nih aplikasinya. Namanya adalah apa ya? Ya, rem hidrolik. Dari gambar ini kalian lihat apa nih? Ya, kalian lihat yang namanya traffic light atau lampu merah. Jadi misalkan ada mobil jalan, kemudian waktu lampu merah pasti dia berhenti dan melakukan pengereman. Jadi rem yang ada di dalam mobil ini bukan sembarang rem ya. Jadi remnya itu menggunakan hukum Pascal nih. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi sama, ada dua silinder, cuman bentuknya agak beda dikit. Jadi di dalam rem itu ada suatu cairan namanya adalah oli rem. Ya, jadi oli itu jenisnya banyak ternyata ya. Ada oli mesin, ada oli rem kayak gini. Nah, kemudian ketika pedal ditekan, maka tekanan akan dihasilkan di master cylinder ya. Kemudian tekanannya diteruskan ke brake caliper dan
ketika masuk di brake kaliper, dia akan mencapit cakram yang terhubung ke roda, sehingga rodanya bisa berhenti. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau nggak ada rem ini mungkin udah bablas ya, udah nabruk-nabruk mobilnya. Jadi ini sangat berguna sekali ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi aplikasi daripada hukum Pascal itu banyak banget sebenarnya. Jadi kayak dari mulai mesin hidrolik, rem hidrolik, dan dongkrak hidrolik, dan masih banyak lagi. Mungkin nanti kalian bisa cari ya di beberapa referensi, apa saja sih aplikasi dari hukum Pascal selain yang kakak jelasin tadi. Oke. Kalau udah tahu aplikasinya, kita coba lanjut mengerjakan contoh soal agar kita bisa menggunakan ya rumusnya kalau misalkan nanti ada soal tentang hukum Pascal. Jadi ini soalnya ada sebuah mobil memiliki berat sebesar 12.000 Newton diletakkan di atas sebuah sistem hidrolik seperti gambar. Jika luas penampang kecil adalah 20 cm kuadrat dan luas penampang besar adalah 4.000 cm kuadrat, maka besar gaya tekan yang harus diberikan pada silinder tekan adalah titik-titik. Oke, berarti di sini udah jelas banget yang ditanya adalah besar gaya pada silinder tekan yang kecil. Berarti yang ditanya adalah F1 ya. Nah, kemudian di sini kita tulis yang diketahui. Di sini diketahui adalah berat beban. Berarti beban di sini di silinder yang besar berarti nilainya adalah F2. Jadi F2-nya adalah 12.000 Newton. Terus ada luas penampang yang kecil A1 20 cm kuadrat dan luas penampang yang besar A2 sebesar 4.000 cm kuadrat. Oke, nah kalau udah tahu yang ditanya sama yang diketahui, langsung aja kita jawab menggunakan persamaan hukum Pascal. Masih ingat nggak tadi rumusnya apa? Ya, rumusnya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kalau udah langsung aja kita masukkan ya. F1-nya ditanya, A1-nya 20, F2-nya 4.000, kemudian A2-nya, di sini F2-nya 12.000 ya. Oke, kakak salah masukin nih. Kita masukin 12.000, sedangkan A2-nya adalah 4.000. Nah, kita cek ulang udah bener ya. Oke, jadi nanti hati-hati jangan sampai salah memasukkan angka, nanti hasilnya pasti salah ya. Kalau udah dicek udah bener, langsung aja kita eksekusi, kita hitung. Ini kita coret aja, shred. Ini kita sederhanakan, sama-sama bagi 4. 12 bagi 4 itu 3, 4 bagi 4, 1. Kalau udah kita akan dapat persamaan seperti ini, langsung aja kita ke perkalian silang. Ya, jadi F1 kali 1, ya F1. Kemudian 20 kali 3, hasilnya adalah 60. Ya. Nah, jadi gaya yang diberikan itu hanya 60 Newton, guys. Jadi sangat berguna sekali. Kita bisa mengangkat mobil yang beratnya 12.000 Newton cukup dengan gaya 60 Newton ya. Jadi sangat bermanfaat hukum Pascal ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau sudah paham, kalian bisa lanjutkan untuk mengerjakan soal latihan di buku kalian atau dimanapun dari sumber manapun. Dan kalau masih bingung, masih lupa rumusnya, kalian bisa play video ini lagi agar lebih paham dan menancap di otak ya, biar gak lupa-lupa lagi. Dan tetap jangan lupa sering melakukan latihan soal di rumah agar lebih paham dan lebih terlatih. Oke, sampai sini dulu video kali ini tentang hukum Pascal, dan tetap rajin belajar dan semangat belajar. Terima kasih, bye-bye.